Apa ini Pertanyaan apa acara, pertanyaannya gimana? acara dulu. Set. Ah, Nah, ah. Dok, gak Ya, apa-apa, udah jangan dimatiin kameranya. nggak Ya, usah. nih pertanyaan nama Eza ya. Eza, Ya, kalau kamu itu lebih baik dicintai apa dihormati? Kenapa dan Sama, mengapa? Silahkan. wah, sama lagi. aku sih dicintai saya dan dihormati sih. Karena dicintai ya sebelumnya pun kayak setiap pacaran pun itu nggak selalu dicintain gitu kayak ya sebagai cuma Nggak harus pelampiasan doang. setiap pacaran, tapi di dalam kehidupan Dan kamu. ya pokoknya di tempat umum juga kan. Kadang pun ada beberapa yang mencintai saya atau enggak yang dicintai gitu. Kayak saya mencintai dia gitu. Ya seperti itu. Terus habis itu untuk menghormati ya untuk Ya, menghormati ya udah ya pokoknya ya saling menghormati aja sih gitu aja dah nggak ada oke, kata-kata terima lain kasih. dah. Sekarang kalau aku ya, Ih, harus di Oh, ini aku dong enggak ya. Aku enggak untuk ya. ya, ya aku nggak bisa ngedein kamu sih, Ju. Emang iya, aku nggak bisa digedein. Oke, kalau aku pribadi memilih dihormati karena hakikatnya setiap orang itu wajib menghormati sesama manusia dalam berbagai Ya. banyak hal. Kalau Nah, dicintai itu adalah pribadi masing-masing karena kita nggak harus apa ya mewajibkan setiap orang itu untuk cinta sama kita. Tapi hmm. kalau untuk menghormati dan dihormati sama manusia itu harus wajib gitu loh. Terima amin kasih. Untuk kalau Mas Anju silahkan. nggak ini semua ini pertanyaan ini mewakilkan kita semua enggak sih Iya. Kalau aku, Oke. kalau aku sih dua-duanya ya, Mas. Aku sih dua-duanya. Oke. Kalau misalkan apa memang kalau dihormati itu memang setiap manusia itu mempunyai cara menghormati gitu. Ya, begitupun dengan cinta Mm-mm. kan. Cinta tanpa rasa menghormati itu nggak ada gitu. Aku ya jadi bilang kan jawabannya gitu. Iya dong. Makanya kan setiap orang itu kan harus saling mencintai walaupun bukan pacar kan. Bener kan? Kayak mencintai orang tua, Iya. sahabat gitu-gitu bener dong gitu. Dibarengi sama saling menghormati gitu. Aku sih gitu jawabannya ya. Oke, Gitu sih oke, terima anjing. kasih atas pertanyaannya. Terus ada nih pertanyaan yang kedua, nggak apa-apa dong. Ini roomnya daripada gibah kan dengan room pertanyaan-pertanyaan lah sekali-kali. Iya, ih iya, kaget ya apa Nih, iya. pertanyaan aku ini untuk Eza ya, dijawab harus benar-benar dijawab loh. Orang itu kan selalu apa ya mengkampanyekan tentang kesetaraan gender ya kan, Hmm. terutama wanita yang paling keras. Aku yang bertanya sama Eza, apa yang bisa wanita pelajari dari seorang pria sehingga mereka itu seperti menggaungkan tentang kesetaraan gender? Silahkan kan Mas Anju. Setengah gender ya, gitu. Sebenarnya sih banyak ya buat dari wanita bisa dipelajari dari pria gitu. Kayak kemandirian gitu kan, kemandirian yang bisa dipelajarkan kemandirian, kerja keras gitu. Kan ya tidak memungkiri kan wanita zaman sekarang kan menggaungi menggaungi menyuarakan soal independen kan, independen woman kan. Mm-mm. Gitu kayak yang gue bisa nih gitu kan tanpa laki-laki sih kayak gue bisa nih menyamakan kerja kerasnya seorang laki-laki gitu makanya mungkin dari hal yang Oke, namanya kerja keras gitu loh kerja keras dari seorang pria mungkin oke, oke. wanita juga bisa dan sekarang juga banyak kok kayak sekarang kayak mungkin satu restoran itu isinya semua wanita ada Mm-mm. ini dalam namanya sekarang gender Oke, oke, itu mah kalau aku salah jawab ya mohon dimaafin itu oke, hal opini aku pribadi nah, udah gak ada oke. salah amat Terima kasih Mas Anju. iya Kalau menurut aku pribadi, wanita yang harus perlu belajar dari seorang pria adalah spirit. iya itu salah satunya Karena kekuatan seorang pria itu bisa melakukan berbagai banyak hal. Walaupun wanita itu bisa berpikir secara multitasking. Tapi Mm, dengan wanita belajar tentang spirit bagaimana kegigihan seorang pria, saya rasa mereka juga bisa mampu seperti apa yang pria lakukan. Terima iya kasih. Oke Eza, aku mau tanya sama kamu Eza. apalagi apalagi Nih, iya enggak ini
ini tentang kayak situasi. Eh, ada seseorang yang kamu sukai dan kamu cintai. Namun di belakang itu ada seseorang yang mencintai kamu. Kamu akan memilih yang mana dan kenapa alasannya? Gimana gimana gimana? Gimana? Di suatu sisi, kamu Hmm. mencintai seseorang dan Eh, mengidolakannya. eh, Namun di balik itu ada seseorang yang mencintai kamu. eh. Kamu akan pilih yang mana dan kenapa alasannya? Aduh, Wah, itu kalau gue banget misalkan lagi. salah menjawab ini pertanyaan yang menjebak. Boleh gue dulu nggak? Boleh gue dulu nggak? Ya udah sebentar, duluan Dulu ya, silakan. dulu Oke, ya. silakan Mas Jadi, Anju. jadi biar lu mikir nih gitu. Mm-mm. Jadi antara mencintai dan dicintai ya, Mm-mm, sama betul. aja itu juga. Ya sama kan. Kalau aku sih lebih milih orang yang mencintai kita gitu. Soalnya memang gitu. Memang apa? Aku kan pengalaman pribadi ya gitu. Aku punya pengalaman pribadi gitu. Mencintai orang sendiri itu emang gak enak gitu. Yang benar It's dong gitu. it's true. Mencintai sendirian tuh gak enak gitu. Cinta sendirian tuh gak enak Iya, gitu. terus? Lebih baik kita dicintai gitu. Karena dengan kita dicintai itu kita tuh merasa lagi merasa dihargai gitu. Merasa dihargai, merasa dianggap ada gitu. Bukan apa ya gitu. Dianggap kita tuh the one and only gitu buat hidupnya dia gitu. Yang selalu dicari gitu. Soalnya apa? Kalau kita yang mencintai gitu, dengan mencintai seseorang gitu, mungkin gitu kan. Mungkin orang itu menjalani sama kita dengan keadaan terpaksa gitu. Bener dong, iya nggak? Contoh misalkan orang Hmm. kita memaksakan sesuatu yang orang nggak suka gitu. Pasti ingin menjalani terpaksa dong. Begitu juga cinta gitu. Kita mau memaksa seperti apa kalau seorang nggak cinta pasti orang menjalani terpaksa gitu. Soalnya gitu. Kalau gue sih udah mengalami ya gitu. Jadi gue tahu jawabannya gitu. Lebih baik gue dicintai daripada mencintai gitu. Tapi tapi dengan berjalan waktu nanti rasa itu akan tumbuh ada dengan sendirinya gitu. Oke. Ya, Ya. sama Kalau hampir Eza? sama kayak Mas Sanju. Palingnya ditambahin kadang tuh orang tuh lebih kayak milih tuh kayak apa ya? eh, apa sih kayak apa ya? Jatuhnya kayak nyari yang inilah, nyari yang apa sih yang good looking atau gimana gitu kan. Nah, Nah, itu kalau misalkan itu tuh kan good looking itu bisa dalam proses kayak bisa langsung kayak kita ngituin skincare bareng-bareng atau kita yang bareng-bareng memperbaiki banget. diri itu gimana gitu. Skincare banget, Mbak. Yes, it's true. Terus habis Nah, itu kan karena kan tapi ya kembali lagi ke orangnya ya. Cuman kalau misalkan si orangnya itu apa ya kayak udah jelek tapi nggak tahu diri. dulu jangan sebut Nah, jangan gitu. sebut jelek kan Gue dong. pernah sumpah tapi gue kenalan sama orang itu sama orang jadi itu dia suka sama gue nih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Suka sama Eja misalnya. Tapi di satu sisi nih orang nih ngechat sana sini nih. Sampai ada satu orang yang lapor ke gue. Ini bukannya dia suka sama elu gitu. Gue kayak dia ngechatin sana sini ternyata dan itu benar-benar dia nggak tahu diri. Ya udah itu sama aja saya mencintai diri mencintai sendiri. Jadi kayak ya udah gitu kembali lagi aja sih ke orang masing-masing lebih tepatnya Kalau yang J. gitu. Oke, oke. Mas Terima Leo, kasih. Yung. Cuman kalau buat pribadi ya, Mas, dengan mungkin buat umur kita nih ya, umur kita yang Hmm. umur kita yang sekarang ini kayak yang umur pribadi gitu. Gue pribadi mencari look itu nomor dua. Jujur, mencari look itu nomor dua. Sekarang tuh lebih mencari kenyamanan sih, kenyamanan, sefrekuensi, nyambung, apa di saat kita butuh ada, di saat kita sedih ada, di saat kita senang ada, udah gitu. Dan selalu untuk terbuka. Ya benar. Dia selalu terbuka. Oke. Soalnya emang, bentar deh. Asal aku ada pertanyaan tadi. Tiba-tiba langsung Kalau spontan. jawaban aku berbeda sama kalian. Aku lebih suka mencintai. Karena
sebagai seorang manusia biasa tentunya akan memberikan semangat ke depannya untuk terus mempertahankan dan menggapai setiap apa yang kita rasakan untuk pasangan. Dan tentunya dari hal itu kita bisa lebih menghargai terutama orang yang seperti kita cintai. Hmm. Dan tentunya ke depannya Halo Bang setiap orang pasti Tonaldi. berharap. Susah ya aku jawabnya. Tapi intinya ya aku lebih suka mencintai karena ya kayak semangat aja untuk memiliki sesuatu tentunya. Tentunya dengan mencintai itu kita bisa mengenalkan apapun karakter yang ada dalam diri kita sehingga tentunya orang yang kita suka itu bisa mengerti dan juga paham akan diri kita. Udah gitu aja. Kalau dicintai kan belum tentu kita suka ataupun selera ya. But entah itu fisik ataupun perilaku karena setiap orang juga punya hak Caranya untuk masing-masing lah, haknya tidak mencintai masing-masing. seseorang kayak gitu loh. Hmm. Seperti itu. Nah, Udah udah, kan. udah. Kalau pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan. Dia ngejelasin baku banget sumpah. Ini sebenarnya lo kalau nonton gue tadi sore itu katakanlah pure baku demi Allah. Nih ya, pertanyaan. Ya, dalam menjalani sebuah hubungan kan pasti ini nyambung sama yang tadi ini ya yang tadi. Dalam menjalani satu hubungan kan pasti ada yang namanya sisi keterbukaan, gitu kan. Entah mau baik buruknya gitu kan, entah masa lalunya apapun everything whatever gitu kan. Ya, ini case-nya tuh bagaimana kalian itu menanggapi contoh misalkan kitanya udah ngerasa terbuka, tapi pasangan kita tuh belum belum 100% terbuka gitu. Gimana? Ulangi sekali lagi pertanyaannya. Nih, Pertanyaannya aja. itu ya bagaimana tanggapan kalian eh terhadap pasangan yang 100% nggak terbuka sama kita, baik sama masa Oke. lalunya gitu kan, mau baik buruknya gitu-gitu dah gitu. Dari siapa dulu ini? Setelah Mas Anju dulu. Mas Anju dulu, Mas Asan dulu. gitu. Iya, aku pribadi sih melihat setiap dalam hubungan pasti aku melihat kepribadian dulu. Terus aku mencoba beradaptasi dengan sikapnya. Terus aku coba untuk memahaminya karena setiap orang kan perlu yang namanya privacy. Nggak setiap orang juga harus terbuka dalam berbagai banyak hal. Pekerjaan, keluarga, itu pun sebagai pasangan yang terutama baru pacaran, saya rasa juga belum belum berhak untuk mengetahui itu semua. Dan ada kalanya mungkin suatu saat pasti akan terbuka untuk semuanya dan saya bisa memahami itu semua. Tapi saya harap kalau menjalin hubungan tentunya harus ada dengan keterbukaan. Karena dengan hubungan keterbukaan berjalannya waktu akan saling bisa mengapresiasi dan terbuka satu sama lain. Terima kasih, Masih Kang masih Iza. oh, masih Iya, Hendrik. bagus. Jam lo masih sama ya, harus beda loh. Halo Oh, Nonen. iya paling tambahan aja Maksudnya, sih. no, gimana biasanya dapat tambah-tambahan tahu. Jelek kayak gimana emang bener kayak gitu mah. Kadang kan kadang kan ada aja yang kayak eh kembali lagi sih kayak yang kayak orang nih ngomongnya suka ya atau kayak apa sih kayak ya ngomongnya suka gitu atau sama pak kayak udah tuh pas pacaran tuh tiba-tiba eh, udah pacaran tapi ya sama aja nggak ngebuka juga sama aja bohong anjir sebenarnya karena kan ya Hmm. emang pacaran tuh harus jalin komunikasi dan Ya, apalagi kayak hubungan LDR ya guys ya kalau ya, hubungan LDR kan ya komunikasi harus jalan terus habis itu juga entah kepercayaan juga harus jalan gitu loh ya kalau misalkan satu sama lain nggak percaya atau yang cuma satu aja yang percaya buat apa anjir kok kayak gitu mah gitu dan ditambah lagi kalau misalkan dengan masa lalunya masih ada masih kayak aduh aku masih belum lupa nih dengan masa lalunya ngapain anjir gitu loh kaset kusut anjir kok kayak gitu kaset kusut Oke kok kayak sih. gitu tuh lebih baik kalian mencari yang baru dan istilahnya ya mungkin emang hubungan itu kayak gue masih mengenang nih orang lama gitu loh masih mengenang nih dengan masa lalu gue gitu kenangannya banyak nih gitu ya istilahnya jangan apa ya
kalau misalkan emang dia mau pacaran, udah lu selesaiin dulu masalah lu yang dulu, udah selesai. Emang kalau misalkan udah mau buka hati, udah buka hati gitu. Jangan lu nyari pelampiasan gitu. Jangan nyari Oke. pelampiasan. Emang banyak yang kayak gitu nyari pelampiasan, terutama saya korbannya. Jadi kayak eh, kalau misalkan kayak gitu, kasihan orangnya yang satu lagi gitu. Atau kasihan juga kayak si orangnya ini kayak udah jauh nih jatuh hatinya sama nih orang, tapi malah dibikin sakit hati atau kecewa gitu. Nanti yang ada dianya juga jadi trust issue gitu loh. Gitu. Mas isu ya. Oke. Jatuhnya trust Terima issue. kasih. Gitu. Oke. Ayo Bang, Mas pada Sanju, bagaimana pendapat Mas Sanju? kalau aku sih ya, kalau aku sih apa terbuka sih harus gitu. Aku gitu. Iya. Ya memang mestinya kayak yang selama ini aku jalani sih kalau selalu terbuka ya gitu. Mau itu baru menjalani tuh udah lama menjalani gitu. Soalnya apa? Itu tuh buat aku tuh penting gitu. Penting banget gitu. Kan kayak tadi si Eza bilang, apalagi tuh jatuhnya LDR ya gitu. Yang selalu yang pasti setiap hari tuh ada trust issue gitu. Bener dong gitu kan. Hmm. Kayak yang emang aku tuh nggak munafik gitu, kayak yang apa, kayak yang setengah jam nggak balas aja, ini kemana nih gitu. Sejam nggak balas aja, ini kemana nih, ya walaupun dia It's kerja. true. Kerja, It's true. kalau kerja aku masih wajar gitu. Oh dia kerja, sumpah ya, kalau kerja aku masih maklumin. Cuma kalau misalnya emang dia libur gitu kan, dia libur kayak yang aneh gitu kan. Itu Gak buat ada yang kabar tuh anjing namanya. Sebenarnya. jadi kan kalau buat aku pribadi itu pentingnya pendekatan gitu. Jadi kan kita tahu nih gitu kan, masa lalu kita masing-masing gitu kan, kayak apa, uh, itulah guna yang terbuka gitu kan. Kita tahu masa lalunya masing-masing, kita apa yang kita suka gitu kan. Lu nggak sukanya gimana, gue nggak suka gimana gitu. Kalau gue pribadi gitu harus terbuka dari awal sih, jangan terbukanya ntar gitu. Ya walaupun kata Mas An bisa cepat berjalan ya, cuma kalau buat gue pribadi nggak bisa. Gue harus tahu duluan gitu. Lebih baik aku tahu dari dianya langsung daripada aku tahu dari orang. Soalnya apa, tahu tahu pribadi orang dari orang pacar kita atau sepasang kita dari orang tuh lebih sakit daripada kita tahu dari dianya langsung. Kalau aku gitu ya gitu. Udah kenapa banget jadinya anjing. Oke. Kumawo. Oke, satu pertanyaan lagi nanti kita break. Pertanyaan aku, bagaimana kalian mengatasi kebingungan dalam hal percintaan? Ini ambigu nih, bingungnya dalam apa nih? Loh ya banyak hal makanya. Ya, Ya. jangan. Hmm. Bagaimana kalian menanggapi kebingungan hubungan atau status dalam percintaan? Kenapa? Sanju dulu. Ini kebingungan itu tanpa status ya? HTS gitu. HTS atau jalanin aja gitu? Oke. Iya. Ya, intinya ya kebingungan status hubungan dalam percintaan itu gimana kalian menanggapinya? Iya sih. Nah itu TTM itu deket. Nah, gimana ya? Kali juga bisa jawab lagi. Gimana ya? Ya udah gimana ya? Aku pas aja deh nggak bisa jawab demi Allah. Eza, Apa sih hubungan? Hubungan. Maksudnya? Tar, coba ulangi. bagaimanakah kalian mengatasi kebingungan ya dalam status percintaan? Demi Allah gue juga nggak bisa jawab lagi. Tapi ini ya apa ya? Ini mau cerita kayak apa ya? Yang ini enggak sih kayak HTS gitu apa gimana sih? Iya, kalau aku sih kenapa HTS ya? Gitu kayak contoh. Jadi kita jalanin dulu aja deh. Bukan hanya ATS, masal gini, bukan hanya ATS ya. Ada yang namanya percintaan, tadi kurang keterbukaan, status hubungan, itu kan bisa jadi kalian bingung nih. Kalian gimana menanggapinya kayak gitu.
Panas. Gua nggak bisa jawab. Pass. Pass. Ah, masa sih? Demi dah. Kalau aku bingung sih, bingungnya kayak yang bingung mau ngomong apa gitu. Akunya loh, gitu. Kayak yang gimana ya kata gitu. Pass. Jadi Oke. pertanyaan lain. Oke. Yang lo ke pertanyaan lain sih. Ya, Kan udah aku break. mau jawab dulu nih. Iya. Oh, ya Jawab udah. dulu. Kalau aku pribadi, em, apa ya? Ntar dulu aku mikir dulu. Dia juga Samanya. mikir kan, samanya kan. Mikir. Soalnya itu pertanyaan spontan ya, jadi harus mikir. Woi. Terus Susah ya, Di kodok ya. Oke. Yang ngasih dia yang dia Oke, bingung. oke. Em, dalam status percintaan itu kan banyak ya, banyak hal kadang yang membuat bingung seseorang. Terutama adalah masalah komunikasi dan perasaan. Ya. Aku pribadi punya pengalaman menanggapi itu semua dengan keterbukaan dan komunikasi yang baik. Tentunya kedepannya kalaupun ada masalah dalam hubungan diselesaikan secara baik-baik juga. Karena mengingat bahwa setiap orang itu punya hak ya, punya hak kayak untuk merasa senang ataupun tidak dalam setiap hubungan. Tapi hakikatnya kalau hubungan itu merasa tidak nyaman, ya boleh kalian tinggalkan ataupun melanjutkan. Udah itu aja. Selama itu tidak merugikan diri kita ataupun pasangan. Susahnya jawabnya nol. Udah break dulu aja. Tapi ya aku nggak main gitu. Tetot. Tapi kalau misalkan menjalani hubungan yang kayak kamu bilang, contoh misalnya kayak yang itu jalan aja dulu. Itu buat aku sih rugi ya, ngeruginya di kitanya nih gitu. Di kitanya ngeruginya gitu kayak yang mohon maaf nggak nyampe. mau kan? Pertanyaan apa ini ya? Aduh. Beda random question aja, basing-basing. Entah Oke, random hubungan, question. entah apa, kehidupan, entah apa, entah. Ju, menurutmu itu ya hubungan yang sehat itu seperti apa sih? Hubungan sehat nih. Hubungan sehat ya. General apa antar manusia gitu. Ya iya, Ya. kamu mah binatang. Hubungan sehat itu adalah hubungan yang silaturahmi terjaga gitu, komunikasi terjaga gitu, iya, itu sih hubungan Oh sehat. iya. Kalau Eja, Dih, goblok. Hah? Apa? hubungan yang sehat itu gimana? Ya, komunikasi. Silaturahmi iya. Udah itu. Komunikasi pokoknya. Entah saling ngabarin, entah apa itu. Segala macam. Iya. Dan terbuka tuh. True. Always it. Oke. Kalau Rizky, Hubungan yang sehat ya. Kalau menurut aku tuh komunikasi tuh nomor 2. Karena yang satu Iya. itu kepercayaan. Karena walaupun jarang komunikasi, kalau memang udah percaya, ya dan saling jaga kepercayaan Minum ya, apa sih kamu? Jadi lancar bener. lancar aja. Apa sih? Biasa ponakan, agak ribet ini ponakan.
Kaget aku. Ya enggak sih? Ya walaupun jarang Iya betul. kayak kawan lama nih kan jarang komunikasi misal lewat lewat WhatsApp atau lewat apapun sosial media apapun. Cuman pas ketemu udah biasa aja nggak ada canggung-canggung itu sih yang utama. Jadinya kepercayaan aja, saling percaya aja bahwa memang Iya. nggak ada apa-apa gitu loh. Oke. Sanju kasih pertanyaan dong, apa Eza apa Mas si Rizky ya gitu dong, gantian. Aku nyari mulu itu kadang bingung nyari terus. Aku ada. Oke. Pilihan sih sebenarnya gitu. Kalian lebih milih hubungan LDR tapi gongnya dapat ya. LDR gongnya dapat dan happy ending, tapi atau kalian hubungan dengan jarak dekat tapi gongnya nggak dapat, lebih milih mana dan mengapa? Aku dulu. Serah siapa? Aku pribadi sih selama ini ya kalau pacaran itu selalu LDR. Pasti ya tentunya aku lebih milih LDR tapi hubungan kita itu bener intens. Kayak komunikasi terlalu terjaga. Karena hubungan dekat ataupun LDR yang penting kan keterbukaan dan kepercayaan. Selama itu nggak diterapkan dalam setiap hubungan ya percuma aja gitu loh. Jadi aku pribadi ya mau LDR ataupun kita deket-deketan nggak masalah sih. Karena ya tentunya gitu. Ada kepercayaan dan juga keterbukaan. Udah. Eja, Mas Rizky siapa sih? Kan. Apa ya? Itu tadi pertanyaan tadi. Ya selama ini gue pacaran LDR ya guys ya. Jadi kayak ya nggak tahu ya, gue sama pacaran LDR ini lebih nyaman LDR dibandingkan gue pacaran jarak deket gitu. Gue nggak tahu kenapa pokoknya kayak lebih nyaman aja gitu. Ya dalam sisi kayak komunikasi jalan, percuma kalau misalkan komunikasi berjalan terus habis itu nggak percaya satu sama lain Halo Mr. Chen. dan nggak terbuka satu sama lain gitu ya percuma sih. Gitu aja sih. Makasih Oke, semuanya. kalau Rizky Aku intinya nggak bisa LDR. Intinya nggak bisa LDR. Kelihatan. Cukup singkat padat dan emang jelas. Rizky sekarang di mana sih? Lampung. Oh, di Lampung. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya nggak on time 24/7 juga nggak apa-apa, yang penting nggak bisa LDR. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau memang LDR bisa happy. Udah, Mas Rizky. Udah kalau Tapi kan tadi kan bilangnya pilihannya antara LDR happy ending atau sama-sama tapi nggak dapet kan. Mending sama-sama nggak dapet. Maksudnya iya. karena nggak bisa LDR intinya. Kalau aku sih sebenarnya aku sih selama ini ngejalin hubungan dan selalu LDR ya. Aku. Dan itu maksudnya aku itu sebenarnya pertama emang lebih nyaman ke LDR gitu. Ya, lebih nyaman ke LDR gitu kan. Dan nggak tahu kenapa kalau aku pacaran dekat nih ya, pacaran dekat itu aku nggak pernah lama gitu, nggak pernah lama dan ujungnya ribut ya. Sedangkan kalau aku pacaran LDR itu yang pertama nyaman ya kan, komunikasi lebih lancar, terus walaupun goalnya tuh dapat gitu kan, goalnya dapat gitu, dan walaupun udah putus, komunikasi tetap ada sama pacarku yang LDR tuh begitu. Gak tau kenapa lebih enak LDR aja sih kalau aku sih gitu. Dan sejauhnya aku LDR tuh sampai Malaysia lagi. Dan itu sampai sekarang tuh masih komunikasi baik banget. Gitu.
Nggak tahu kenapa aku kayak nggak prefer, Oke, nggak cocok aja buat pacaran dekat. oke, oke. Kalau Rizky dong sekali-kali ngasih pertanyaan. Mas Chen mau naik nggak? Gimana gimana gimana? Rizky Gimana? dong ngasih pertanyaan. Tadi Ya, pertanyaannya apa? mikir. Ya cuman aku Udah lakuin tadi kan apa? kamu jawab. Oh, yang LDR itu ya. Enggak, kamu punya pertanyaan atau gimana gitu? Aku belum Belum punya tahu pertanyaan masa. nanti ya, sambil mikir. Yang lain Boleh. dong. Oke, susah temen Masan pertanyaannya lagi. apa ya? Kalau Ya itu Sanjun nih, pertanyaannya udah percintaan oke, sekarang ganti yang lain. Biar ini ada balance ya, mikir-mikirnya nih. balance ya. Eh, aduh, Siapakah? pertanyaan. Oke, Kamu mau nanya ya? iya. Ya udah, Ini sok. pertanyaannya jangan cinta-cinta mulu. Ini kan percintaan kan easy ya. Sekali-kali mikir biar Eza nggak ngantuk. Siapakah sosok yang kamu sukai dan kamu Oh, terapkan dalam hidup kamu? dulu. Ada yang nanya di bawah. Ada yang nanya di bawah. Apa? Lebih baik pacar nganggur apa pacar kerja? Ini aku dulu ya. Ini pacar Aku nganggur dulu. apa? Oke, oke, Ini aku oke. dulu. Aku dulu ya. Udah jelas aku lebih Mm-mm. baik pacar kerja. Soalnya kenapa? Kalau nih ya, kalau misal kita hidup serumah nih ya, apa kita tidak memungkiri biaya biaya hidup ya kan, itu pertama gitu kan. Kedua, kita saling mengisi dan saling mengasihi, udah itu kan munafik gitu kan, semua butuh uang, Oh apalagi gitu. apalagi tidak apa percintaan kan gitu. Aku lebih prefer pacaran kerja daripada pacaran nganggur gitu. Mas An. Oke, kalau aku prefer ya pacar kerja karena bagaimanapun kan setiap orang mempunyai kebutuhan masing-masing. Jadi sebagai pacar juga harus mengingatkan pasangannya untuk bekerja karena dia kan Gak juga apa-apa punya sih. keinginan dan happy ke depannya kan. Tentunya harus mengarahkan dan mengingatkan bahwa hidup itu nggak harus selalu bergantung dengan orang lain. Jadi ada kalanya ya ayolah kita sama-sama kerja biar kita sama-sama happy. Udah gitu aja. Kalau Eza, Ya, sama. Udah itu aja. Gak bisa sama, lu harus punya jawaban sendiri anjir. Ya iyalah anjir, kalau misalkan lu nggak kerja nih ya, pasti harus bergantung sama orang gitu loh. Karena iya, satu sisi kalau misalkan lu nggak punya duit atau gimana gitu, masa yang minta-minta ke orang gitu. Harga dirinya kan nggak ada ya guys ya, pokoknya kalau hmm, misalkan kayak gitu. Ya udah harus kerja gitu tuh. Jadi ya kalau kayak misalkan nih ya, tinggal serumah, terus abis itu nanti ya, kalau misalkan di depan nih pacarnya memang baik nih gitu ya, nanti tiba-tiba di belakang kadang entah ngejelekin entah apa gitu, takutnya seperti itu. Oh, karena ya oke. lebih ini sih ya, kadang kadang ada aja yang begitu sih gitu. Satu mata. Silahkan tapping-tapping kalau ada yang memberikan pertanyaan, silahkan. Ini Aku startnya dong. begini kali ya, seru ya. Aku Oke, dong. Rizky, ayo. Hubungan yang toksik tapi harmonis, apa yang biasa-biasa aja gitu. Maksudnya toksik tapi dia harmonis lah, habis toksik harmonis, ataupun hubungan yang Terus, lempeng tapi yang nggak ada feel-nya gitu. Belum nyindir aku nggak sih? Itu itu pilihan berat itu anjir. oke, pilihan berat ya. Kalau aku pribadi, em, milih yang lempeng-lempeng aja, tapi apa tadi? Nggak ada feel. Nggak Tapi ada nggak ada feel-nya. feel-nya gitu. Nggak ada feel-nya, oke. Karena apa ya, aku tuh seseorang yang benar-benar menghormati setiap orang dan aku tuh nggak suka hal-hal yang berbau toksik ya. Tentunya sebagai seorang pacar, em, memberikan romantisme dan juga memperbaiki hubungan eh, dengan segala sesuatu yang membuat rasa itu justru akan memacu semangat kita untuk kedepannya itu bisa menjadikan dia yang seperti apa kita mau dalam berhubungan. Karena kalau toxic aku pribadi kurang suka.
toxic ujungnya nanti boleh romantis, aku tuh nggak suka. Karena hubungan yang sehat itu jauh dari kata-kata hal yang kasar seperti halnya kok toxic kayak gitu. Aku kurang suka. Kalau Sanju, ya namanya pendapat orang lain bisa berbeda-beda ya. Oke, untuk Melati Teja, Kalau Novaliana ya. Ini sumpah Nah, itu. ini pilihan berat sih. Susah ya gitu. Soalnya kan jujur aja gitu. Udah ngerasain yang lempeng-lempeng aja tapi emang apa? Emang feel-nya nggak Gak ada ada feel. kan? Nggak ada feel-nya. Itu aku jujur aja, aku udah ngerasain gitu. Aku udah ngerasain, justru sumpah aku udah ngerasain. Kayaknya sih kalau misalnya toksiknya, mending toksik sih. Tapi kan toksiknya itu ada beberapa macam kan gitu. Ada beberapa versi yang dimaksud toksik gitu. Ya, kalau aku sih lebih baik toksik tapi harmonis. Sebab lagi nggak ada RT ya bang ya. ya selagi nggak ada RT dan toxic itu kan nanti bisa kita rubah seiring berjalannya waktu gitu kan ya namanya mungkin sifat orang emang nggak bisa dirubah tapi lambat laun buat orang yang mungkin sayang sama kita pasti bisa merubah lah gitu seenggaknya gitu kan kalau aku sih begitu gitu soalnya emang emang yang anteng-anteng aja tapi nggak ada feel tuh lebih sakit sumpah menurutku ya. Iya, soalnya saya pernah ngerasain, makanya saya tanyain. Halo, Oke. annyeonghaseyo. Malah Tuh, kalau Eja. annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo. Sampai enggak? ya udah Za, udah nggak apa-apa sih. Bentar lagi juga kita Q&A time-nya berakhir. Udah pernah ngerasain toxic ya, tapi ya mungkin kan pendapat orang kan beda-beda ya, toksiknya gimana, tapi yang menurut Eja ini emang benar-benar toksik gitu. Cuman ya mana ya, dia juga belum pernah ngerasain yang kayak apa apa tadi, hubungan apa itu yang kedua, Hubungan yang biasa aja, tapi ya lempeng gitu, nggak ada feel. flat gitu ya. Ya itu belum Lempeng nggak ada ngerasain. feel-nya. Oh, oke, itu sih belum ngerasain sih, tapi yang nggak tahu ya mungkin ya. Tapi kalau misalkan untuk kayak hubungan yang toxic harmonis itu udah pernah rasain, tapi enggak sih, saya lebih baik mungkin belum ngerasain juga sih yang ini, tapi nggak tahu pokoknya kalau misalkan toxic yang nggak harmonis itu enggak menurut saya gitu. Kakak baru kemarin loh, Dek. Nah, Kakak nih baru kemarin. Ngerasain. Yang lempeng tapi nggak ada feel-nya. Gitu. tapi kan gue belum ngerasain, makanya gue nggak tahu hubungannya. Iya. Coba deh rasain deh. Jangan Kali deh, aja. ya. Sumpah itu lebih sakit ya. Kalau gua kata gue jangan, sumpah. Lebih Ayo. sakit dilempengin kan bang, daripada ditoksikin kan. Iya. Lebih sakit dilempangin, sumpah demi Allah. Emang si yang sebelah ini udah ngingetin si Toxic atau mau lempeng? jangan gini ya. Emang kan namanya orang keras kepala kan susah ya gitu. Kena jadinya pas udah Mau toxic atau lempeng? Hah? Mau toxic atau lempeng? Iya. Enggak, itu mau toxic atau lempeng? Iya. Yes. Gak usah Ini senyum-senyum. mau ya. next Jawab question aja. apa Next aja. ini? Next aja. Soalnya dia, nih Oke. pokoknya nunggu dia aja. Kayak aku nunggu dia mudahin aja. Wah, Ya udahlah, Q&A sudah berakhir nyampe jam segini gitu. Besok Tapi kalau lagi sama kita satu Q&A topik itu udah lagi, hampir ada siapin pertanyaan Satu ya, setengah biar jam. gak kagok. Iya, oke. sebenarnya gue tadi ngakak aja ya Allah. Iya. Oke, terima kasih atas Sanju, Eza, dan Rizky kehadiran dan waktunya. Semoga besok bisa berjumpa lagi. Hari ini bisa berjumpa lagi. Yo. Dadah Mas Rizky, makasih. Oke, bye bye. Kita main lagi. Oke. Bye bye.